Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang bilangan kompleks. Nah, materi pada pertemuan hari ini itu adalah tentang nilai mutlak atau modulus dari bilangan kompleks. Nah, kalau misalkan kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan pada bilangan kompleks X, Y, maka modulo dari bilangan kompleks Z itu ditulis dengan harga mutlak Z. Nah, karena Z-nya tadi sama dengan X plus Y, maka modulonya sama dengan harga mutlak X plus Y, yang itu didefinisikan sebagai akar pangkat 2 dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Nah, secara geometri kalau nanti bilangan Z itu adalah modulo dari Z, di mana Z itu adalah titik yang menghubungkan antara Z1 ke Z2, dengan Z1-nya sama dengan X1 plus Y1, Z2-nya sama dengan X2 plus Y2. Ini konsep jaraknya, jadi modulo sungguhnya konsep jarak itu sama dengan akar pangkat 2 dari X min X2 dalam kurung kuadrat plus Y1 min Y2 dalam kurung kuadrat, atau X2 min X1 dalam kurung kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Ya. Kemudian ini ada kesamaan ketidaksamaan segitiga, jadi kalau ada Z1 sama dengan X1 plus Y1 dengan R bilangan real positif, maka harga mutlak Z min Z1 itu sama dengan R. Ini merupakan berupa lingkaran yang berpusat di Z1 dengan jari-jari R. Coba lagi, ini dibaca lagi, Anda baca di definisi lingkaran. Ya. Definisi dari lingkaran yaitu kumpulan titik-titik yang punya jarak sama terhadap titik tertentu. Nah, kalau jaraknya nanti kurang dari R, maka merupakan bidang di dalam lingkaran. Kalau harga mutlak Z min Z1 lebih dari R, ini adalah bidang atau luasan yang berada di luar lingkaran. Ini terkait dengan modulus. Nah, ada 3 model kita dalam menyatakan atau menulis bilangan kompleks, yaitu dalam bentuk polar, kemudian dalam bentuk rectangle, dan dalam bentuk eksponensial. Ya, polar atau kutub, ya, nggak jauh beda. Nah, bentuk rectangle atau bentuk sumbu koordinat. Nah, pada sumbu koordinat kartesius itu kan sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya adalah sumbu horizontal, sumbu Y-nya adalah sumbu vertikal. Ya, ini bentuk lain, ini dalam bentuk A, B, ya, sama aja. Jadi intinya di sumbu horizontal itu menyatakan sumbu bilangan real, yang vertikal ini sumbu imajiner. Nah, dalam bentuk polar atau kutub itu berarti posisi titik itu terhadap sumbu horizontal itu membentuk sudut berapa derajat dengan jari-jari atau dengan panjang R. Jadi kalau misalkan bilangan kompleksnya adalah A plus IB, maka kalau A plus IB-nya adalah posisinya terhadap titik 0.0, maka OA ini panjangnya adalah R, di mana R itu nanti sama dengan A plus akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari gambar ini, maka nilai cos theta kalau vektor OA terhadap garis horizontal itu bentuk sudut theta, maka cos theta itu sama dengan A per R. Jadi cos itu adalah perbandingan antara sisi samping sudut, ya, samping sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, kalau cos theta sama dengan A per R, maka A itu sama dengan R cos theta. Kemudian sin theta sama dengan B
per R ya. Sin itu depan dibagi sisi miring. Nah, dari bentuk ini kesamaan segitiga ini diperoleh bahwa B-nya adalah R sin theta. Nah, kalau ini kita kembalikan lagi ke bentuk sini ya, maka akan diperoleh A plus IB itu sama dengan R cos theta plus IR sin theta. Ya, ini ada dua-duanya ada R, maka bisa ditulis R kali cos theta plus I sin theta. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk polar, ya, dalam bentuk polar atau kutub, ini jadinya R, theta. Ini maknanya adalah bilangan kompleks ini posisinya terhadap titik asal adalah sejauh R dengan sudut yang dibentuk terhadap sumbu horizontalnya adalah theta. Bentuk polarnya. Nah, berapa besarnya theta itu? Theta itu sama dengan kalau kita balik ke sini, theta. Karena yang kita peroleh adalah komponen A dan B, maka theta kita peroleh tangen theta. Tangen itu adalah sama dengan ya, tan theta itu sama dengan depan dibagi miring, depannya adalah B, miring depan dibagi samping, depannya adalah B, sampingnya adalah A. Nah, dari sini maka tetanya itu sama dengan arcus tan theta. Arcus tan B per A. Ya, arcus B per A. Kita peroleh ini. Kalau ini komponennya XY ya arcus tan Y per X ya. Nah, ini bentuk lain dari koordinat polar ini adalah koordinat kutub ya, cara yang sama. Nah, penulisan dari R cos plus I sin ada yang menulis cukup dengan R cis theta. R cis theta. R itu adalah panjang atau jarak titik atau jarak titik kompleks terhadap titik asal. C-nya adalah cos, I itu imajiner, S itu sinnya. Ya. Nah, kalau dalam bentuk eksponensial, titik ini, maka bilangan kompleks Z itu bisa dinyatakan dalam bentuk R kali E pangkat theta I, mana theta-nya adalah sudut antara sisi miring terhadap garis horizontal. Berapa R-nya? R-nya adalah jarak titik pusat 0,0 terhadap titik kompleks A, IB atau JB. Oke, misalkan contoh nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I dalam bentuk polar atau dalam bentuk kutub dan eksponensial. Dari bentuk Z sama dengan 1 plus I, maka R-nya sama dengan akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Tang tetanya berarti perbandingan antara sisi komponen imajiner dibagi dengan komponen real. 1 per 1 adalah 1. Sehingga tetanya adalah arcus tangan 1 itu sama dengan 45 derajat. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk sudut yang lain ya, 45 derajat itu setara dengan seperempat pi, sehingga ini kalau kita nyatakan dalam bentuk polar Z sama dengan akar 2 cos seperempat theta plus I sin seperempat theta atau akar 2 cis seperempat theta. Nah, bagaimana kalau dinyatakan dalam bentuk eksponen? Ya, tinggal ini kan sudutnya sudah ketemu, ya, tinggal masukkan saja. Ya. Nah, yang tadi coba. Nah, contoh soal ini. Nah, untuk menentukan sudut kita harus tahu sisi berada di kuadran berapa. Jadi dalam sumbu koordinat kuadran itu dibagi 4. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 itu nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 antara 180 sampai 270. Kemudian kuadran 4 200